Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan ke-8 ini kita bakalan membahas tentang kontrol motor DC dengan microcontroller. Yang dimana video sebelumnya kita sudah membahas tentang komunikasi antara microcontroller, bisa itu serial maupun menggunakan Bluetooth. Nah, ini untuk outline video kali ini. Jadi untuk outline video kali ini kita bakal mencobakan simulasi kontrol motor DC dengan microcontroller. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita bakalan langsung saja masuk ke aplikasi Proteusnya. Nah, sekarang kita sudah ada di Proteusnya. Jadi sekarang kita butuh satu komponen Arduino di sini. Jadi di sini saya import di area kerjanya microcontrollernya. Lalu seperti yang saya jelaskan di materi sebelumnya, di sini kita butuh sebuah driver motor. Fungsinya apa? Fungsinya juga sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Seperti itu. Lalu kita butuh dua buah motor DC di sini. Nah, lalu kita hubungkan si motor DC-nya ke pin yang ada di driver motornya. Oke. Nah, oke, jadi di sini motornya sudah terhubung dengan eh, driver motornya. Sekarang kita bakal menghubungkan eh, komponen ini dengan si microcontrollernya. Nah, sebelumnya kita harus ngasih power dulu sebagai sumber dari tenaga pada driver dan motornya. Sekarang saya tambahkan dulu sebuah power di sini. Lalu satu power lagi. Kita hubungkan powernya. Lalu kita butuh ground untuk media atau untuk negatif dari si rangkaiannya. Nah, seperti ini. Nah, oke, sekarang kita bakalan koneksikan si drivernya dengan microcontrollernya. Yang dimana untuk mengkontrol sebuah motor, kita harus terhubung dengan pin PWM terlebih dahulu. Jadi pin enable 1 dan 2 ini harus terkoneksi dengan pin PWM. Yang dimana pin PWM itu ditandai dengan garis seperti ini. Garis seperti ini dia ditandai dengan kalau pin itu sudah built-in dengan PWM. Nah, jadi di sini saya menggunakan pin 10 dan 11 untuk pin PWM-nya. Lalu untuk yang motor kedua, saya menggunakan pin 6 dan juga pin 7. Nah, seperti itu.
Nah, untuk enable-nya kita koneksikan dengan power yang ada di drivernya. Lalu enable satunya juga kita hubungkan dengan powernya. Nah, oke, jadi di sini kita sudah selesai untuk rangkaian dari motornya. Sekarang kita bakalan membuat sebuah potentiometer yang dimana potensio ini bakalan berfungsi sebagai komponen mengontrol si motor DC-nya. Yang dimana kita menggunakan pin analog di sini untuk motor DC, untuk servonya. Power, kita hubungkan ke power terlebih dahulu untuk potensionya. Lalu ground. Nah, oke. Jadi sekarang kita sudah selesai membuat rangkaian dari si microcontroller dan motornya, yang dimana nanti kita bakal mengatur atau mengkontrol kecepatan si motor DC ini menggunakan potentiometer ini. Nah, sekarang kita buka IDE Arduino-nya tentunya. Sekarang kita bakal mencoba melakukan pengcodingan terhadap si microcontroller mikronya agar si mikro ini dapat mengontrol si motor DC-nya menggunakan input dari potentiometernya. Nah, oke, jadi di sini kita sudah buka IDE dari Arduino-nya. Sekarang kita bakal mencoba melakukan pengcodingan terhadap rangkaian sudah kita bikin simulasinya. Pertama, kita bakal melakukan inisialisasi terlebih dahulu terhadap pin yang kita gunakan tentunya. Pin mode, kita menggunakan pin Oke, kita menggunakan pin 11 dan 10 untuk motor pertama. Tentunya dia bakal menjadi output di sini. Lalu pin mode untuk pin 11 output. Lalu tentunya pin mode untuk pin 5 dan 6. Nah, lalu kita juga melakukan inisialisasi terlebih dahulu terhadap potentiometer yang sudah kita koneksikan dengan microcontrollernya. Karena potensionya di sini kita menggunakan pin A0, pin analog 0, kita melakukan inisialisasi terhadap pin A0 dan dia sebagai input. Karena dia bakal memberikan input terhadap motor yang bakal kita kontrol nantinya. Lalu hasil pembacaan dari potentiometer bakal kita masukkan ke dalam sebuah variabel dulu. Di sini saya bakal bikin variabelnya volt. Kita pakai analog read, tentunya bakal membaca A0. Lalu sekarang kita lakukan pengcodingan untuk menjalankan si motor DC-nya, tetapi berdasarkan input dari si potentiometernya. Berarti kita pakai analog write, lalu di sini saya pakai pin 11 yang bakal kita kontrol tentunya. Berarti variabelnya kita ngambil dari variabel volt di sini. Lalu analog write untuk pin 10-nya. Tapi untuk pin 10 saya kasih nilai 0 aja karena
pin 10 ini bakal bertindak sebagai kutub negatif atau sebagai ground, sedangkan analog port 11 atau pin 11 bakalan bertindak sebagai kutub positifnya, yang dimana nanti tegangan yang ada di pin 11 bakalan kita kontrol berdasarkan input dari potensiometernya. Lalu untuk pin selanjutnya juga sama, kita pakai pin 5, lalu nilainya dari volt, di sini pakai namanya 6 dari volt, lalu kita ngambil dari pin 5, 0. Oke, sekarang kita coba compile terlebih dahulu apakah berjalan atau tidak. Di sini DC Oke, oke, sekarang kita upload kode programnya ke dalam simulasi boardnya. Oke, di sini kita upload terlebih dahulu. Nah, oke, kita upload. Oke, kita coba jalankan hasilnya seperti apa. Nah, jadi teman-teman bisa melakukan controlling terhadap kecepatan motor DC-nya di sini. Jadi di sini saya bisa melakukan controlling terhadap kecepatan motor DC-nya. Jadi kalau di sini negatif, teman-teman bisa ganti saja pin yang digunakan. Berarti variabel yang digunakan di sini bisa pin 11, pin 10. Berarti tinggal ganti aja volt ini jadi 0 di sini. Kita compile lagi. Nah, oke, kita coba upload lagi. Oke, kita run lagi. Nah, oke, jadi di sini sudah ada kecepatan dari motornya. Kita coba naikkan, apakah kecepatan juga bakal naik? Oke, berarti kebalikannya, dia kalau semakin tinggi dia bakalan semakin pelan. Oke. Nah, oke, jadi di sini untuk kecepatannya, speednya sudah bisa
naik. Jadi teman-teman tinggal atur saja potensiometer yang ada di sini, yang dimana mengakibatkan kecepatan dari motor DC-nya bakalan meningkat seperti itu. Kalau kita turunkan, kita naikkan, nah kecepatannya menjadi naik di sini seperti itu. Nah, seperti itu. Oke, untuk tugasnya, jadi di sini saya bakal ngasih teman-teman tugas. Tugasnya itu silakan teman-teman modif rangkaian ini, yang dimana bisa menggunakan modif menggunakan button. Di sini kita button. Nah, silakan teman-teman tambahkan 2 button di sini, yang dimana buttonnya fungsinya kalau button satu ini ditekan, maka motor yang satu ini, oke kita kasih label dulu. Di sini saya kasih label misalkan motor A, dan di sini motor B. Lalu di sini push button untuk A1, lalu ini push button untuk A2. Nah, oke, jadi untuk tugasnya teman-teman silakan dimodif rangkaian ini, yang dimana kalau misalkan kita tekan push button A1, maka motor yang A bakalan berjalan. Ini seharusnya B, kita ganti dulu. Ini B1. Nah, kalau B1 ini ditekan, maka motor yang di B1 bakalan menyala, ataupun kecepatan B1 bakalan menambah. Nah, jadi silakan dikerjakan tugasnya. Untuk deadline tugasnya saya kasih, oke kita lihat ke kalender. Oke, untuk tugas deadline-nya itu sampai tanggal 9 Januari 2021. Saya kasih agak lama biar teman-teman bisa lebih banyak waktu untuk mengerjakan tugasnya. Nah, sekian dari materi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.